Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bendut TVRI Bengkulu untuk sore hari ini di sini 17 Juli 2023 dan masih bersama saya Karo Fahmi. Kita akan berbincang mengenai memeriahkan Tabut 2023. Kita ke Pak Idram terlebih dahulu ya, Pak Idram Syahnik selaku Ketua Tabut Budaya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, kan ada lagunya juga nih tanggal 1 Muharram bahwa Tabut mengambil tanah. Apakah diawali dengan mengambil tanah untuk awal dari permulaan festival Tabut ini atau ada ritual yang pertama kali dilakukan? Nanti dijelaskan dari ngambil tanah sampai sini sampai terakhir ke pembuangan Tabut. Silakan Pak. Ya kalau dari sakral itu sebelum ngambil tanah itu kan ada urun lembu. Urung lembu itu apa? Urun lembu keluarga. Oh gitu. Ada juga mereka yang berdoa, berzikir kan sebelum ngambil tanah itu. Nah setelah itu baru turun ngambil tanah. Oke, baik. Kalau dalam versi kami, dalam versi saya itu ngambil tanah itu cuma sedikit aja. Asal tanah kembali ke tanah. Oh gitu, itu filosofinya ya, filosofinya Pak? Oke, itu. baik. Sudah itu ada yang dikatakan malam menjara. Malam menjara. Nah, malam menjara itu kalau di dalam Tabut itu ada malam peperangan. Jadi peperangan saudara itu tidak baik dilakukan. Itu filosofinya. Tidak baik kita lakukan peperangan saudara itu malam andun mengandun namanya. Malam andun mengandun. Setelah itu ada arak jari-jari. Arak jari-jari itu dalam versi saya, dalam saya pelajari itu pencarian. Pencarian jari-jari. Pencarian mayat yang sudah berperang tadi. Ya, betul. Dapatlah jari-jari. Sudah itu arak sorban, dapatlah sorbannya. Malam selanjutnya itu dinamakan arak gedang. Arak gedang itu dapat segalo main kalau kata orang. Oke, baik. Besok paginya yaitu dimakamkan di Padang Kerablah. Jadi intinya di Bengkulu ini mengingat dan ziarah di makam Imam Senggolo. Imam Senggolo. Oke, itu dia ya untuk memperingatkan Tabut 2023 ini ya. Baik, kita beralih ke Pak Roli Gunawan nih. Kita kan tahu Pak Roli bahwa tiap tahun ini kan diselenggarakannya Festival Tabut di Bengkulu ya. Dan tentunya juga selain dari Tabut ini sendiri bakal ada pameran-pameran juga yang ikut serta, baik pameran dari kantor-kantor yang ikut, instansi-instansi ataupun juga dari masyarakat umum yang ikut berjualan nih. Nah, kita lihat dari tahun ke tahun ini alurnya itu mungkin sudah tertata ya, tapi sampai saat ini yang kita pantau, yang kita lihat tentunya itu masih amburadul. Itu kenapa sih? Apa sih kendalanya sih? Pak Ruli bisa dijelaskan nggak sih sedikit? Ya, kita masih melihat amburadul ini dari sisi apa? Yang jelas untuk meramaikan dan memboomingkan Tabut ini menjadi action yang sempurna, yang bagus, kemudian menjadi ciri khas dari Provinsi Bengkulu. Kalau kita dulu yang harus, pertama adalah yang merasa menjadi keluarga kerukunan Tabut, yang menjadi pegiat Tabut, yang menjadi adik sanak yang sudah berkecimpung untuk membesarkan Tabut. Ini harus pertama dulu yang membackup ataupun yang meramaikan, merasa terpanggil, merasa peduli. Nanti kita mengajak orang tetapi kita tidak turun. Artinya kita omdo. Ngomong doang ya. Asbun. Jadi memang harus kita meramaikan dulu, kita menguatkan dulu, kita menjaga, melestarikan dulu, kemudian mengembangkannya terlebih dahulu. Baru nanti pemerintah. Dalam hal ini adalah kewenangan pemerintah adalah mensupport seluruh OPD yang sesuai dengan bidangnya. Dispar, Dikbud sesuai dengan kebudayaan, Dispar sesuai dengan memasarkan daripada ini. Kemudian pekerjaan umum sesuai dengan mengatur tata kerja teknis. Kemudian aparat polisian segala macam menjadi sebuah pengamanan. Mengamankan baik itu mengamankan sebelum ataupun sesudah ataupun saat pelaksanaan. Ini sangat riskan, sangat intens kalau tidak saling bekerja sama, saling mendukung antar semua leading sektor dan semua pihak. Ini mustahil akan terjadi. Nah, kalau ini tidak berjalan sinergitasnya, ini bisa dikatakan amburadul. Tetapi kalau ini berjalan, manajerialnya berjalan, kemudian mengemasnya secara matang,
ini akan berjalan merupakan sebuah aset harta karun yang tidak ternilai. Kalau sekarang kita lihat menggali bahan tambang, emas kita sudah habis, minyak, batu bara, kalau digali terus akan jadi dampak daripada lingkungan alam. Tetapi kalau seni, tradisi, budaya, adat kita gali, ini nggak bakal habis, bahkan semakin berkembang, semakin tereksplor. Ini harta karun yang bisa ditawarkan sehingga menjadi pundi-pundi bagi masyarakat lokal. Masyarakat adik sanak kita di Bengkulu banyak kan adik sanak pesisir. Kalau mereka kita lepaskan, kita diamkan, kita acuh, mereka ke nelayan terus, ada saatnya badai, seminggu nggak sekolah, nggak ke laut. Anak-anaknya sekolah gimana? Ya kan? Kemudian kalau hari badai dia nggak ke laut atau dia sakit, bagaimana nafkah keluarganya? Nah, kalau ada pundi-pundi seperti event tahunan ini, mereka bisa jual oleh-oleh, jajan oleh, bisa mengembangkan hal-hal makanan kuliner, ya kan? Kemudian apabila lagi nanti tempat-tempat tradisi ziarah daripada wisata itu seperti Benteng Moboro dimanfaatkan, kemudian bisa di lingkungan itu membuka kuliner-kuliner yang mantap, sehingga adik sanak di pesisir pantai bisa diajak menjadi pekerja, bisa diajak jadi guide, bisa diajak menjadi pencerah, bisa diajak menjadi memasok daripada jualan-jualan kuliner tersebut untuk jajanan oleh-olehnya, buat kalamansi, buat emping bagu, ya kan? Kemudian membatik, membuat kain besurek yang mewah-mewah. 1 atau 2 desain bisa jutaan. Ini merupakan sebuah aset. Jadi ini harus diangkat. Ya, jadi jangan sampai kita hanya berpikiran sempit, gaduh segala macam. Tetapi ini adalah kita harus berupaya bagaimana eksplor Tabut ini menjadi sebuah booming di Provinsi Bengkulu, menarik tamu wisata, kemudian mengembangkan ekonomi kreatif, kemudian mengembangkan inovasi pengembangan bisnis bagi masyarakat lokal. Nah mungkin dalam artian yang amburadul ini tadi, mungkin ini pintu masuk dan pintu keluar dari pengunjung itu sendiri, Pak. Nah, semisalnya kan udah terlalu padat, banyak banget nih yang masuk ke festival Tabut tersebut. Nah, ini ada yang mengaturnya nggak sih untuk arahan pintu masuk, arahan pintu keluar agar tertata dengan rapi satu festival tersebut? Seperti yang kita lihat seperti festival tahunan di Jakarta tentunya, ya kan? Nah, itu bisa teratur, bisa tertata dengan baik, bisa terorganisasi dengan baik, bahwa ini jalur masuk, ini jalur keluar dengan baik dan terlihat rapi gitu loh. Kita bisa nggak sih seperti itu? Ya, sangat memungkinkan sekali bisa. Makanya stakeholder, misalnya KKT sebagai leading sector fasilitator untuk mengemas ini harus membagi peran itu. Harus membagi peran itu sehingga yang ngatur parkir ini siapa nih? Serahkan pada ahlinya, pada yang profesional. Yang mengatur panggung ini silahkan. Jadi ini tatanan harus berjalan. Jadi kita sebagai manajerial di keluarga kerukunan Tabut ini harus berjalan. Sehingga kesan-kesan amburadul baik masuk baik keluar ini harus teratur. Kemudian penataan tenda bazar segala macam ini harus diatur secara proporsional sehingga nantinya kesan pengunjung ataupun tamu undangan ataupun kita sendiri merasa nyaman. Betul. Di samping memandang ataupun menyimak daripada ritual Tabut, juga menyimak puas tamu dan kita sendiri, kita semua untuk menyaksikan festival. Betul. Kemudian yang ketiga adalah menyimak dan nyaman untuk menikmati tampilan daripada event bazar tersebut. Betul. Sehingga ini 3 komponen ini saling mendukung, saling menguatkan dan saling melengkapi. Sehingga alur sirkulasi jalan di tol tidak macet. Kemudian sampah-sampah juga siapa yang membidangi itu harus segera bersihkan. Kemudian bagian kelistrikan PLN juga harus membantu. Kemudian juga bank-bank juga memberikan support yang bagus. Sehingga ini sebuah komponen seperti yang diharapkan oleh Bapak Gubernur dan kepala daerah kabupaten kota lainnya, ini akan tercapai sebagaimana mestinya. Dan ini merupakan sebuah warisan para leluhur. Pesan-pesan sudah disampaikan melalui yang diceritakan oleh Cik Dram tadi. Pesan-pesan pameo, kemudian falsafah filosofi oleh para leluhur yang mengembangkan syiar dakwah melalui Tabut. Kalau di Jawa melalui wayang, kalau di Bengkulu melalui Tabut. Ini ada falsafah pesan-pesan untuk generasi, untuk para cucu, anak cucu. Sehingga jangan sampai haus kekuasaan, jangan sampai temahak.
jangan sampai bergontok-gontokan tidak menjalin silaturahim, ya kan? Kemudian saling menjaga adab, etika, berbicara, kemudian saling merangkul, ada yang sakit kita kunjungi, segala macam. Itu falsafah yang di dalam termaktub di dalam beberapa ritual tabut itu. Jadi kita tidak lagi berpikir anak sekarang atau generasi sudah cerdas, bisa membedakan yang mana baik dan benar, membedakan yang mana syirik, yang mana tauhid. Ya. Jadi kita tidak usah bicara itu lagi. Iya betul. Kita kembangkan ini budaya. Betul. Karena kontroversi itu udah lewat ya. Iya udah lewat, udah habis itu. Baik. Ini budaya. Baik. Jadi nggak ada kontroversi mengenai spiritual dan juga budaya. Ya sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara. Betul. Inilah. Betul. Gitu. Oke, baik, kita kembali ke Bang Idram atau Pak Idram selaku Ketua Tabut Pembangun Budaya ya. Nah, Pak Idram terlibat juga dalam ini kesenian yang akan ada di apa tuh namanya tuh ya, tempat festival tabut itu sendiri? Terlibat ya juga. Kalau di tabut budaya itu kan ada permainan rakyat, itu ikan-ikan. Oke. Salah satunya budaya, yaitu budaya Bengkulu, itu permainan rakyat ikan-ikan. Permainan ikan-ikan. Sudah itu telong-telong. Dan juga kebetulan untuk tahun ini saya dipercayakan menjadi sebagai ketua juri daripada ikan-ikan. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga pemirsa di rumah mengenai yang tadi dijelaskan Pak Idram, ada ikan-ikan dan telong-telong, itu apa sih sebenarnya maknanya itu sendiri? Ya kalau ikan-ikan, kalau menurut sejarah, ya itu ikan-ikan itu memang duluan ikan-ikan daripada tabur. Oh, duluan ikan-ikan. Dulu di Bengkulu ini dulu sudah ada permainan rakyatnya yang menceritakan, kalau yang di pesisir pantai itu yang menceritakan penghasilannya ikan-ikan. Kalau yang jauh sedikit misalnya itu kan beladang, itu dia buat gajah-gajah, ya, seperti singa-singa, beruang-beruang itu memang tradisi kita Bengkulu Melayu melalui musik gamat namanya. Oh, musik gamat, Ya. baik. Jadi tidak ada sangkut paut ini dengan ikan-ikan sebenarnya. Kebetulan waktu itu ada acara tabut, dimasukkanlah acara ikan-ikan ini untuk istilahnya memberitahukan bahwa tabut bakal ada sekitar 3 hari lagi ikan-ikan itu keluar. Kalau ikan-ikan itu sudah keluar, berarti tabut itu sudah akan keluar. Oh, jadi kalau ikan-ikan belum muncul berarti belum bakal ada tabut gitu? Belum bakal ada tabut kalau dulu. Oh, kalau dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya kan kita melihat di TV, di medsos ya sudah tahu. Oh, gitu. Oke, nah untuk telong-telong Pak Idram. Nah, kalau telong-telong itu mulanya memang berasal dari tabut itu dulu. Sebelum ada lampu seri, lampu penghias yang bagus-bagus itu dulu kan. Telong-telong itu melekat di laman tabut. Dibuat pakai kertas minyak, lilin. Ya, di sendi-sending tabut itu terletak di telong-telong. Suatu zaman Pak Razi Jaya itu telong-telong itu dipisahkan. Jadi turun ke bawah. Karena tabut itu sudah memakai alat yang canggih, lampu-lampu hias yang bagus-bagus, kan itu apalagi pakai lilin. Jadi telong-telong itu dikoordinasikan dengan permainan lain. Jadi telong-telong itu sebenarnya lampion, lampu berputar. Yang dibuat sekarang ini hanya sekedar untuk istilahnya pendukung telong-telong, seperti buat naga, kapal, itu bukan telong-telong. Telong-telong itu lampu berputar artinya. Oh, cuman lampu berputar artinya lampion. ya, lampion itu. Untuk yang lainnya itu suatu kreasi. Pendukung aja itu kapal, naga. Pengembangan. Oke, baik. Nah, itu dilombakan Pak Idram atau seperti apa? Kalau telong-telong dan ikan-ikan dilombakan. Oh, dilombakan. Baik. Nah, yang ikut serta dalam lomba tersebut apakah dari keluarga kerukunan tabut atau dari sanggar-sanggar atau dari mana? Bisa dari sanggar, ada juga dari kerukunan tabut, yang ikan-ikan telong-telong dari organisasi, ada juga dari perkumpulan lain, misalnya dari orang-orang dari perkumpulan orang-orang kita dari saudara kita dari Jawa, dari Bugis, ada juga yang ikut telong-telong. Oh gitu, oke baiklah kalau gitu. Nah, nanti kita akan berbincang lagi tentunya untuk memeriahkan tabut ini sendiri. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu.